Pernahkah kamu membayangkan berada di tengah hutan, tanpa sinyal, tanpa bantuan, dan tiba-tiba teman-temanmu menjerit, menangis, dan satu persatu kerasukan sesuatu yang tak kasat mata? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata dari sebuah kemah pelajar yang berubah jadi mimpi buruk. Inilah kemah terlarang. Kejadian ini terjadi di hutan Wana Alis, Yogyakarta. Hutan ini sering dijadikan lokasi perkemahan bagi siswa-siswi dari berbagai sekolah. Tapi warga sekitar menyebutnya sebagai tempat keramat, sebuah wilayah yang dijaga oleh sosok gaib yang disebut sebagai Roro Putri. Di tengah hutan itu ada batu besar yang bentuknya menyerupai singgasana. Batu itulah yang disebut sebagai Batu Roro. Dan dalam kepercayaan masyarakat, tak sembarang orang boleh duduk di atasnya. Saat kemah berlangsung, para siswa menampilkan sebuah drama tradisional bertema Roro Putri. Tapi mereka lupa, tidak meminta izin, tidak membawa sesajen. Bahkan, salah satu siswa duduk di atas batu Roro di siang hari. Awalnya, semua berjalan biasa. Tapi di malam kedua, seorang siswi bernama Rini tiba-tiba menangis kencang. Suaranya berubah, tubuhnya menggigil, dan ia mulai bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Tak lama kemudian, puluhan siswa ikut kerasukan. Ada yang tertawa histeris, ada yang menjerit, menyebut nama-nama tak dikenal. Suasana berubah kacau total. Psikolog menyebut kejadian ini sebagai histeria massal, sebuah fenomena ketika ketakutan kelompok menyebar secara psikologis, terutama di usia remaja. Fenomena ketika ketakutan kolektif dan tekanan emosional memicu reaksi yang menyebar cepat terutama di kelompok remaja yang sedang dalam tekanan lingkungan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Salah satu siswa saat sadar menggambar simbol kuno di atas pasir. Padahal dia tidak pernah belajar aksara Jawa kuno. Seorang guru pemandu sempat memotret batu Roro di siang hari. Namun fotonya berubah menjadi hitam total. Seorang relawan yang mencoba membacakan doa malah ikut pingsan. Dan saat tim medis datang, detak jantung beberapa korban tercatat melebihi batas normal manusia sadar. Apakah ini hanya histeria massal yang dibungkus budaya lokal, atau memang ada entitas yang tersinggung karena ketidaktahuan kita terhadap tempat yang mereka jaga selama ratusan tahun? Sosok Rini yang pertama kali kerasukan mengaku saat dalam kondisi itu ia merasa seolah berada dalam ruang putih besar, dikelilingi banyak wanita berpakaian Jawa kuno. Salah satu dari mereka memeluknya dan berkata, "Jangan ganggu tempat kami, pulanglah." Setelah kejadian itu, seorang kuncen dari desa sekitar datang. Ia langsung meminta seluruh panitia membuat sesajen sederhana dan meminta maaf secara adat. Setelah itu, para siswa satu persatu mulai sadar. Tapi Rini butuh 2 minggu perawatan spiritual dan medis. Bahkan hingga sekarang, ia mengaku tidak bisa lagi mendekati hutan atau mendengar suara gamelan tanpa merasa pingsan. Dalam setiap langkah kita di alam bebas, ada etika yang tak tertulis. Ada wilayah yang tak boleh dilanggar. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita harus tahu bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Selamat malam dan hati-hati jika suatu hari kamu menginjakkan kaki
di hutan dan terdengar suara gamelan. Karena mungkin kamu bukan tamu pertama dan belum tentu diizinkan pulang.